Tema kita pada siang hari ini terkait dengan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16 ayat 17. Laqad kafara alladziina qalu. Dan di situ kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Pencipta alam semesta ini disebut sebagai seorang putra dari manusia bernama Maryam atau Miriam atau Maria. Akal kita nggak terima itu. Akal kita sebagai manusia tidak bisa menerima dan menelaah, apalagi mendudukkan perkara itu sebagai satu konsep iman bagi umat Islam. Bagaimana mungkin kemudian pencipta alam semesta datang membatasi dirinya kemudian menjadi makhluk, di mana makhluk berupa manusia ini terpenjara oleh ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Sedangkan Tuhan di dalam Al-Quran diterangkan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan opung, tidak serupa dengan tante, tidak serupa dengan paman, tidak serupa dengan kakak, tidak serupa dengan adik. Yeremia 10 nomor 6, bahwa Tuhan dinyatakan maha tinggi dan tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Begitu juga dalam 2 Samuel 7 nomor 22, ternyata Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dan tidak sama dengan apapun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tema ini sengaja kita angkat untuk merangsang otak kiri teman-teman saudara-saudara kita untuk menyadari bahwa rasio kita, yang mana rasio ini adalah entitas indah yang menjadi simpul dari keagungan ciptaan Allah di atas alam semesta ini, yaitu akal. Akal kita kemudian membawa kita untuk memahami perkembangan-perkembangan baru, sampai akal kita ini mampu menciptakan, berkarya, ya, memanfaatkan fasilitas ciptaan Allah yang Allah wujudkan dalam eksistensi manusia berupa akal. Nah, kemudian dengan sempurnanya ilmu pengetahuan yang ada pada sesi saat ini, zaman ini, era ini, masih ada kemudian kepercayaan bahwa pencipta alam semesta itu memiliki opung, memiliki paman, memiliki tante, memiliki sepupu, memiliki saudara kandung, bahkan memiliki ibu kandung. Pencipta alam semesta memiliki ibu kandung, berarti memiliki kakek, berarti punya opung. Ini sama sekali tidak rasional. Ini tidak bisa diterima. Oleh karena itulah, kita nggak memaksakan kemudian orang-orang di luar Islam untuk menanggalkan iman mereka, tapi minimal mereka melepaskan kata Allah atau kata Allah yang mereka umpetin dengan penyebutan ya. Nah itu teman-teman, mereka umpetin kata Allah dengan kata Allah supaya tidak kentara kalau itu adalah milik hak kepunyaan Al-Quranul Karim. Untuk itulah kemudian pada siang hari ini kita mencoba untuk mensuplai vitamin otak supaya teman-teman di luar Islam itu bisa menyadari mustahil pencipta alam semesta itu memiliki opung. Saya kira begitu. Insyaallah. Terima kasih Bang Zuma, pemaparan materi kali ini tentang apakah Tuhan mempunyai opung. Maka bagi kalian yang merasa Tuhan punya opung, punya nenek moyang, silahkan untuk naik ke sini dan jujur saja kepada kami, akui saja. Kami tidak masalah kalau kalian lantang mengatakan betul Tuhanku punya nenek moyang. That's poin yang penting yang harus disampaikan. Biarkan orang yang memilih bahwa akan menyembah kepada Tuhan yang punya opung atau Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada selain dirinya. Nah, jadi teman-teman yang naik ke atas adalah kalau bisa non muslim. Yang muslim mohon maaf untuk terlebih dahulu tidak saya naikkan karena kita mau diskusi, ya, karena komal kita, komal saya, komal Bang Zuma itu dibuka untuk dialektikalitas iman. Nah, pemaparan tadi itu bukan untuk menyerang agama Kristen, tapi sebagai bentuk kewajiban kita, rakyat Indonesia ini punya hak demokrasi, yaitu apa? Mencerdaskan bangsa. Bang Zuma mencoba untuk membawa meletakkan konstruksi berpikir itu sesuai dengan pondasinya, bahwa apakah betul Tuhan punya opung, ya. Di sini temanya Tuhan mau punya opung. Nah, saya masuk dulu ke ini, ya, ke kenyataan dan realitas keyakinan umat Kristiani. Izin Bang Zuma dan Bunda Rahma. Silakan. Ya, bahwa memang ada Tuhan yang punya opung. Kenapa saya katakan ada Tuhan punya opung? Tuhan yang umat Kristiani itu punya silsilah, ya. Dan sayang sekali silsilah ini kalau boleh dikatakan secara esensi adalah silsilah yang bukan sebenarnya. Berkata sesuatu yang tidak benar itu kalau bukan penipuan atau tidak hoax, ya, atau kabar dusta.
Nah, dalam kitab teman Kristen, secara nalar, secara esensi, silsilah yang disematkan kepada Yesus itu silsilah dusta. Kenapa? Yang namanya silsilah itu adalah garis keturunan hasil dari hubungan biologis seseorang kemudian menghasilkan keturunan. Sementara yang menariknya, umat Kristiani mengimani Tuhan mereka tidak punya tidak punya lahir tanpa hubungan biologis, tapi percaya Yesus punya silsilah. Jadi ada kontradiksi dengan realitas yang diimani dalam kitab sucinya dan doktrin yang dibangun oleh umat Kristiani. Doktrinnya apa? Yesus punya silsilah. Realitas konkret dalam Bible-nya apa? Bahwa doktrinnya Yesus itu anak Allah, tidak punya bapak secara biologis. Tapi realitas dalam Bible tertulisnya apa? Yesus punya silsilah. Setelah diselidiki, silsilahnya ternyata sampai ke bapak tirinya. Dan ini sangat tidak relevan ya. Apakah betul keimanan umat Kristiani seperti ini? Kita tidak akan menyerang, tetapi kita ingin membuka secara keilmuan. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita juga sudah lebih dulu dibahas oleh rum-rum Kristen. Bang Zuma, Uniriva, Pak Disugi hadir karena reaksi kami terhadap aksi umat Kristiani yang mulai di abad ke-7 menyerang akidah Islam dengan mengatakan ajaran Islam itu adalah bidat dari kekristenan melalui lisannya Yohanes Damaskus. Belum lagi orientalis yang menyamar seperti Snok Horgonye dan juga Johann Louis Burckhardt dan banyak sekali orang-orang yang dari kalangan Kristen mengutak-atik Islam, bahkan menyamar. Kami adalah orang-orang yang diberikan kekuatan untuk membantah itu semua. Maka hadirlah kalian ke atas, wahai umat yang memiliki Tuhan beropung, untuk membuka diskusi yang kita usahakan akademis, ya begitu.